pagi Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami masih diberi waktu untuk kami menikmati berkat dan anugerah-Mu. Sebelum kami melangkah jauh di sepanjang hari, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya ini akan menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini dalam kami mengiring akan Tuhan. Firman Tuhan bagi kami siap untuk menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di bulan ini tema gereja kita adalah tentang kedewasaan kerohanian. Dan udah banyak hal yang kita dengar tentang kedewasaan ini.
Dan pagi hari ini saya diberi tema yaitu dewasa dalam bertindak. Ya, sekali lagi, dewasa dalam bertindak. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan seseorang itu biasanya akan dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran orang tersebut. Ya, jadi seseorang akan melakukan sebuah tindakan atau suatu tindakan itu dipengaruhi oleh keadaan perasaannya pada waktu itu ataupun apa yang dia pikirkan pada waktu itu. Jadi perasaan dan pikiran ini mempengaruhi tindakan. Dan di dalam ayat ini tadi dikatakan, selama kita masih memiliki perasaan dan pemikiran seperti kanak-kanak, maka tindakan yang akan kita lakukan juga itu pasti tindakan seperti kanak-kanak. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam kedewasaan, setelah dia dewasa, dia meninggalkan semuanya yang berhubungan dengan kanak-kanak itu. Karena memang kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan beberapa waktu yang lalu juga. Bapak Pendeta Jefta Kastanya mengatakan bahwa yang dicari oleh Tuhan di akhir zaman itu adalah gereja yang dewasa atau gereja yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kedewasaan ini juga biasanya ya akan terlihat ketika seseorang itu menghadapi satu masalah. Jadi kapan kita bisa melihat tindakan orang itu dewasa atau tidaknya? Jadi kapan waktu yang paling tepat untuk melihat kedewasaan seseorang? Benar, ketika seseorang menghadapi masalah, disitulah saat yang paling tepat untuk melihat kedewasaan orang tersebut. Baik itu masalah yang dialami oleh dirinya sendiri atau ketika ada masalah orang lain yang diperhadapkan di dalam kehidupannya. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika seseorang mengalami masalah di dalam hidupnya, apa yang akan dia lakukan? Ini akan melihat kedewasannya ya. Yang pertama adalah Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Kalau kita baca satu perikop ini, satu pasal ini, maka kita akan melihat bahwa di situ ketika Nathan menegur Daud, ketika Daud dan Batseba itu jatuh di dalam dosa dan Nathan menegur Daud, Daud itu merendahkan diri. Ya. Dia merendahkan diri, duduk di hadapan Tuhan. Bukan malah mencari mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang lain. Tidak, dia menyadari akan dosanya di hadapan Tuhan dan dia duduk di hadapan Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat sekalipun anak yang dia doakan itu ketika anak yang dikandung oleh Batseba dari hasil perzinahan yang dia lakukan itu akhirnya memang meninggal. Tapi di dalam ketika dia meninggal ini, Daud tidak marah kepada Tuhan. Tapi dia menyadari itu semua dan mengembalikan kepada Tuhan. Bahkan dia menghibur Batseba, dikatakan di dalam ayat-ayat yang terakhir. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kedewasaan kerohanian yang dimiliki oleh Daud. Ketika dia diperhadapkan satu masalah, dia tidak lari daripada Tuhan, dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia menyadari itu sepenuhnya bahwa apapun yang dia alami itu juga adalah seizin daripada Tuhan, dan dia duduk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Saul. Ketika Saul
ditinggalkan oleh Tuhan karena dia lebih memilih mendengarkan suara rakyat pada waktu itu. Dia tidak mengindahkan suara Tuhan untuk memusnahkan semua hasil jarahan yang mereka dapatkan, tapi malah Saul memilih yang terbaik-terbaik untuk disisakan, walaupun alasannya adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi karena Saul tidak mendengarkan Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Dan apa yang terjadi ketika Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Dia tidak meminta ampun kepada Tuhan. Dia tidak duduk di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan di dalam 1 Samuel 28 ayat 1 sampai yang ke-25 juga, kita melihat di sana bahwa Saul malah beralih kepada paranormal, beralih kepada dukun, ya. Dia meninggalkan Tuhan dan mencari jalan yang lain, tidak kembali kepada Tuhan. Ini kita melihat ketika diperhadapkan satu masalah, apa yang akan engkau lakukan? Apa yang akan saya dan saudara lakukan? Apakah kita akan duduk di hadapan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan? Itu adalah ciri-ciri tindakan orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ketika ada masalah yang dihadapi oleh orang di sekitar kita, dan bagaimana cara kita menanggapinya, itu juga terlihat kedewasaan kita. Ini kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 22 dan 23. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ini, sebelum ini bercerita tentang bagaimana Allah menyelamatkan keluarga Nuh. Dan dikatakan bahwa di dalam ayat-ayat ini Nuh itu memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dikatakan bahwa ketika Nuh sudah keluar dari bahtera, dia mengusahakan kebun anggur, dan dari kebun anggur itu dia minum. Bahkan dikatakan pada ayat-ayat ini hingga Nuh itu mabuk, kehilangan kesadaran diri, ya. Tapi dalam kehilangan kesadaran diri ini, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Ada Ham, Sem, dan Yafet. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Ham? Ham ketika melihat ayahnya Nuh dalam keadaan mabuk, apa yang dia lakukan? Dia malah menceritakan kepada saudaranya. Ya, ada berapa banyak dari antara kita ketika ada orang yang menghadapi masalah, kita tidak turun tangan dalam membantu orang tersebut, tetapi malah kita menceritakan masalah orang ini kepada yang lainnya. Bukan kita mengambil tindakan sebagai membantu orang ini supaya keluar dari masalahnya, tetapi malah kita membesar-besarkan masalah orang tersebut dan kita menceritakan ke siapa-siapa saja, membuka aib seseorang kepada orang-orang lain. Ada banyak di antara kita tidak menyadari akan hal itu, sehingga teman-teman seiman kita mungkin ketika mereka menghadapi masalah dan kita melakukan hal seperti itu, mereka undur daripada Tuhan. Itu hanya karena tindakan kita yang tidak dewasa di hadapan Tuhan. Tapi berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Ketika mereka melihat keadaan ayah mereka seperti itu, mereka tidak melihat masalahnya. Mereka dikatakan mengambil kain lalu berjalan mundur dan menutupinya. Mari sebagai orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan, memiliki kerohanian yang dewasa di hadapan Tuhan, bukan mengumbar atau membuka aib orang lain, masalah orang lain, tapi mari kita belajar menutupi masalah orang lain. Belajar kita membantu orang supaya mereka boleh keluar dari masalahnya. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Ini akan terlihat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana engkau menghadapi masalah dan bagaimana engkau memperlakukan masalah orang lain yang diperhadapkan di dalam kehidupanmu. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan menghakimi kita. Tapi mari kita belajar. Kalau selama ini kita masih belum dewasa dalam menghadapi masalah kita atau menghadapi masalah orang lain, mari kita belajar lagi di hadapan Tuhan supaya kita tambah hari, tambah dewasa di dalam Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, intinya adalah apapun yang kau kerjakan, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Ya, karena dari Tuhanlah kita akan menerima upahnya. Saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Dan ketika kita mengerjakan sesuatu, tindakan kita dewasa di hadapan Tuhan, maka dari Tuhanlah kita akan mendapatkan upah yang akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami diajar kembali untuk kami bertindak secara dewasa di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami masih kekanak-kanakan dalam menghadapi masalah kami dan masalah orang yang diperhadapkan di dalam hidup kami. Oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, hikmat yang diberikan oleh kebenaran firman-Mu, itu akan membawa kami kepada pendewasaan secara berpikir dan di dalam bertindak, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, tuntun kami di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada tangan Tuhan yang kuat menopang kehidupan kami. Jadikan berhasil juga apa yang kami kerjakan Tuhan, sehingga di dalamnya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Jauhkan kami dari mara bahaya dan hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi di dalam hidup kami. Tapi biarlah keselamatan dan pertolongan Tuhan menjadi bahagian kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.